Bersama kita? Masih, Mas. Oke, Pak Muhari, seperti yang tadi kita juga ngobrol ataupun mendapatkan laporan dari jurnalis kami di lapangan di wilayah Agam Sumatera Barat. Mungkin ini juga bisa menjadi keterwakilan dari beberapa wilayah di dua provinsi lainnya, di mana masih ada wilayah terisolasi. Kalau dari BNPB sendiri hingga saat ini mungkin ada data yang dihimpun oleh BNPB. Berapa sebenarnya jumlah wilayah terisolasi dan kondisinya seperti apa saat ini? Apakah memang masih betul terisolir tidak bisa dilalui sama sekali atau bagaimana sebenarnya? Jadi ada dua hal, Mas Mario. Pertama, terisolir dari sisi akses darat yang putus. Nah, ini memang memerlukan waktu. Saya saat ini standby di Provinsi Aceh setelah 1 minggu di eh, Sumatera Utara. Kami untuk Provinsi Aceh, misalkan sebelum nanti saya masuk ke Sumatera Barat, itu masih ada 3 kabupaten yang akses daratnya belum pulih, yaitu Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Luas. Tetapi untuk distribusi logistik itu tidak ada lagi yang namanya daerah terisolir, karena kami menggunakan unit satuan udara untuk menjangkau seluruh kabupaten kota di 3 provinsi. Jadi saya ulangi, untuk distribusi logistik tidak ada satu kabupaten kota pun yang belum tersentuh. Saya bisa pastikan unit satuan udara kita sudah mendropping logistik ke seluruh kabupaten kota terdampak. Tetapi permasalahannya, Mas Mario, memang untuk tonase kebutuhan logistik yang bisa kita dropping dari udara, itu tentu tidak semaksimal jalur darat. Saya ilustrasikan, kalau jalur darat itu satu truk itu bisa 10 hingga 15 ton sekali sorti, sekali jalan. Sedangkan dengan jalur udara itu dengan heli itu rata-rata 800 kg. Dengan karavan, pesawat fixed wing karavan itu rata-rata 1,5 ton. Jadi memang tonasenya tidak seoptimal darat, tetapi kita punya keuntungan dengan bisa memperbanyak sorti. Artinya kalau jalur darat itu butuh 1 hari perjalanan misalkan, maka dengan heli itu butuh cuma misalkan 2 jam perjalanan, sehingga sorti bantuan meskipun hanya 1,5 ton itu kita bisa tingkatkan 2-3 kali. Nah ini untuk sorti logistik, sekali lagi kami pastikan tidak ada kabupaten kota yang belum tersentuh. Nah kemudian untuk energi, energi ini ada dua. Yang paling utama sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, pertama listrik dan kedua BBM. Untuk listrik memang ini juga karena akses darat belum pulih di beberapa tempat, termasuk juga Palembang itu masih putus jalur Padang Bukit Tinggi. Sebenarnya nanti bisa ditempuh dari jalur dari Bukit Tinggi ke Agam via jalur alternatif. Sebenarnya nanti ini akan diupayakan oleh pemerintah daerah. Tetapi solusinya seperti halnya dilakukan oleh PLN di Aceh Tamiang, itu dropping genset sementara. Untuk Aceh Tamiang via jalur darat itu sudah dilakukan dropping hampir beberapa ratus genset yang saat ini sedang dalam proses distribusi ke kantong-kantong penduduk yang sedang mengungsi. Kami akan pantau lagi angkanya, nanti saya akan sampaikan. Hal yang sama itu juga akan dilakukan PLN untuk Kabupaten Agam. Tadi disampaikan bahwa PLN akan mendistribusikan setidaknya 60 genset yang sementara mungkin bisa dilakukan dan dioptimalkan. Memang kalau ditanya cukup, pasti belum cukup, tetapi bisa kita optimalkan di beberapa tempat kantong-kantong pengungsian agar bisa menggunakan listrik ini untuk keperluan-keperluan yang benar-benar penting. Selain itu, akses komunikasi tadi disampaikan. Ini juga menjadi prioritas, Mas Mario, bahwa Ya, akses komunikasi dan Komdigi itu disampaikan sudah mulai 80% pulih, tetapi tentu saja di tempat-tempat tertentu nanti saya akan berkoordinasi dengan tim kita di Sumbar agar unit Starlink yang masih ada itu segera kita
tempatkan di Palembang agar ini masyarakat juga bisa menggunakan sebagai akses komunikasi. Mas Mario. Oke, Pak, jika memang sudah tidak ada lagi wilayah yang terisolir ataupun maksudnya tadi bisa dimasuki oleh bantuan ya, baik itu secara darat maupun secara udara. Tapi bagaimana kita menjelaskan ada kondisi di mana masih ada masyarakat yang mencoba bertahan hidup dengan barang seadanya tanpa atau belum bisa menerima bantuan. Misalkan seperti kemarin kita mencoba mewawancari salah satu jurnalis kami yang melaporkan di lapangan bahwa ada anak bayi bahkan Pak yang sampai saat ini masih tidak bisa mengkonsumsi air bersih, malah miris sekali minum dari air banjir itu Pak. Pasti akan ada titik-titik yang belum, karena titik pengungsian di satu kabupaten itu bisa 100 hingga 150 titik, Mas Mario. Jadi dropping heli kita juga selain mendropping bantuan di BPBD kabupaten kota untuk shop distribusi di kota, kita juga mencoba menjangkau titik-titik kantong pengungsian yang sudah bisa diidentifikasi titik koordinatnya. Pasti teman-teman bisa melihat video-video visual yang kita lakukan, ada dropping-dropping logistik via udara, yang ini memang khusus untuk menjangkau titik-titik kantong masyarakat yang jauh dari pusat kota yang masih bisa diakses. Kami sangat paham, ini pasti akan masih akan ada masyarakat-masyarakat yang saat ini di pengungsian yang belum mendapatkan bantuan. Ini akan terus kita update koordinatnya melalui pemerintah daerah, dan kita akan kejar itu Mas Mario, karena unit satuan udara kita juga di 3 provinsi ini sudah bertambah dan pasti akan bertahap, tetapi kita pastikan itu akan setiap kali ada kita menerima koordinat, maka kita akan kejar hari itu juga untuk bisa dropping logistik, Mas Mario. Ya, oke. Pak, ini kita juga mengerti bahwa mungkin saja dari seluruh wilayah yang begitu luas, dari BNPB sendiri dibantu oleh TNI Polri maupun juga masyarakat, itu juga bahu-membahu untuk memberikan sumbangan. Tapi Pak, ada juga cerita di mana ada daerah yang sampai saat ini, misalkan pasokan logistiknya itu hanya bertahan hingga 3 hari Pak. Walaupun sebenarnya pasokan logistiknya itu juga tidak mencukupi sebenarnya. Nah bagaimana kita melihat, karena takutkan begini, bukan hanya mereka yang terkena banjir dan longsor yang mungkin akhirnya menjadi korban jiwa, tapi juga mereka yang bisa menjadi korban jiwa ataupun sakit karena kekurangan logistik pasokan itu Pak. Benar Mas Mario, jadi tadi saya sampaikan satu kabupaten kota itu ada sekitar, yang data kita yang sudah ada koordinatnya itu ada sekitar 100 hingga 150 titik pengungsi. Nah, ini juga kita upayakan setiap hari kita coba kejar titik pengungsian yang berbeda, minimal 1 sorti mereka bisa dapatkan. Nah, kemudian di setiap titik yang sudah kita dropping, maka kita akan rencanakan lagi untuk dropping 2 hari berikutnya sesuai dengan estimasi tonase yang kita drop pada hari sebelumnya. Nah, ini sudah masuk dalam rencana operasi harian kita. Kemudian kita juga mengejar setelah kebutuhan-kebutuhan 1-3 hari ini terpenuhi, kemudian kita akan mengejar lagi titik pengungsian yang belum tersentuh misalkan. Dan satu hal Mas Mario, bahwa heli kita itu penuh pada saat berangkat, kosong pada saat pulang. Nah pada saat pulang ini sudah 2 kali kami menggunakan untuk angkutan orang. Kami sudah memindahkan 2 orang ibu hamil yang membutuhkan pertolongan lebih lanjut di rumah sakit yang lebih baik, itu dari 2 kabupaten ke Banda Aceh. Jadi ini kita optimalkan Mas Mario, heli kami membawa logistik berangkat, kemudian membawa pengungsi pulang. Jadi untuk pengungsi-pengungsi yang memang membutuhkan perawatan di rumah sakit yang lebih evakuasi warga yang memang membutuhkan. Sudah kita lakukan 2, Mas. Oke. Ada 2 yang kita pindahkan ke Banda Aceh. Oke. Pak Muhari, masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin kita tanyakan ke Pak Muhari terkait dengan pasokan logistik, belum lagi juga soal rentang waktu ini, perbaikan dan juga evakuasi yang dilakukan, jalur akses daratnya seperti apa, telekomunikasinya seperti apa. Tapi tahan sebentar Pak. Kita akan kembali selesai jeda berikut di Breaking News Kompas TV.
Saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV, saya Vidi Batlolone. Saudara, ratusan warga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berjalan kaki selama 4 jam untuk mencari makanan. 9 hari setelah bencana longsor, desa mereka masih terisolasi. Warga Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah yang masih terisolasi akibat bencana longsor berjalan kaki ke desa terdekat untuk mencari bantuan. Mereka berjalan kaki selama 4 jam untuk mencapai desa terdekat di Kabupaten Tapanuli Utara. Berjalan dengan perlengkapan seadanya, sebagian tanpa alas kaki, melewati puluhan kilometer jalan yang tertimbun longsor. Belum ada dapat bantuan? Enggak ada, belum. Belum ada. Belum. Yang dari udara yang dijatuhkan seperti apa, Ibu? Belum dapat. Belum dapat. Di mana desanya, Ibu? Desa Ketimbun, Kecamatan Sitahuis. Mereka bertahan dengan sisa bantuan sosial yang masuk sebelum bencana, menjatah semua warga untuk memperpanjang masa persediaan. Semakin menipisnya persediaan, warga memutuskan untuk berjalan ke desa Pagaran Lampung 1 di Tapanuli Utara, desa terdekat dari pemukiman mereka yang saat ini sudah bisa dilalui mobil untuk menyalurkan bantuan. Kami dari pagi jam 7 sampai 11 menelusuri jalan yang rusak. Sampailah kami di Tabut Persikaman jam 11. Jadi sampai sekarang kami belum menerima apa-apa. Jadi kami minta tolong biar agar semua masyarakat bisa memperhatikan kami dalam kondisi bencana ini. Kami ini semua belum makan karena kami bawa dari kampung nggak ada apa-apa. Soalnya kami ini mengejar inilah sesuap nasi ke sini. Siapa? 9 hari setelah desanya terisolasi akibat bencana longsor pada Senin pekan lalu, warga desa Sitahuis belum mendapatkan bantuan. Logistik yang disalurkan dari udara belum menjangkau sejumlah desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah. Hingga hari ini, jalan lintas Tarutung Sibolga masih belum bisa dilalui kendaraan. Puluhan titik longsor masih menutup badan jalan. Tim Gabungan Percepatan Penanganan Bencana terus melakukan pembersihan jalan di kilometer 38. Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saudara, kita akan kembali berbincang dengan Abdul Muhari, Kapusdatin dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pak Muhari, masih bersama saya? Terima kasih, Mas. Oke, masih di Kompas TV. Saya Vidi Batlolone, Pak. Singkat saja, Pak. Ini tadi sudah di berita sebelumnya kita sudah lihat masih ada sejumlah warga yang masih belum menerima bantuan. Ini upaya-upayanya seperti apa, Pak, biar mereka mendapatkan bantuan? Tadi Bapak bilang menyebutkan bahwa dari udara bisa dilakukan pengiriman bantuan, tidak ada lagi daerah-daerah yang terisolasi, tetapi masih ada warga yang mengaku bahwa mereka belum mendapatkan bantuan sama sekali. Jadi seperti apa, Pak? Benar, Mas. Untuk bantuan udara, itu tidak ada kabupaten kota yang belum kita dropping. Tetapi sekali lagi, di setiap kabupaten kota ini ada titik-titik pengungsi yang scatter itu jumlah titiknya itu ada 100 hingga 150 titik, Mas. Nah, ini yang kemudian kita sisir satu persatu dan kemudian sedapat mungkin kita coba kejar melalui jalur udara. Apakah kami dalam seminggu ini bisa menjangkau yang 100 titik itu? Saya bilang belum bisa seluruhnya. Pasti akan ada yang belum dapat. Nah, informasi-informasi titik-titik ini akan terus kita update. Sekiranya kita dapat informasi titik baru yang belum kita dropping sebelumnya, maka di hari itu kita akan langsung dropping dukungan logistik ini. Pekerjaan kami setiap hari sorti penerbangan itu hingga 20 hingga 25 sorti. Pas 25 sorti dukungan bantuan. Nah, ini tentu saja kita mengejar tidak hanya di satu kabupaten. Ada 16 kabupaten kota di Sumut saja, misalkan ada 19 kabupaten kota, 14 yang titik parah di Aceh saja, misalkan yang harus kita jangkau titik per titik. Nah, untuk level kabupaten itu sudah saya pastikan semuanya dapat level kabupaten yang turun di Dinsos kabupaten masing-masing, di posko utama kabupaten.
Nah, apakah ini nanti bisa tersalurkan ke semua titik pengungsian? Saya akan bilang itu belum akan. Tetapi kami dari posko udara itu akan selalu mencoba menjangkau titik-titik yang koordinatnya sudah dilaporkan oleh pemerintah daerah ke kami. Ini Baik. setiap hari kita akan coba optimalkan, Mas. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari.